Puji nama Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak dan berdampak. Mari kita terus bangkit dalam mengiring kepada Tuhan dan kita bergerak untuk melayani, untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, supaya kita boleh berdampak kepada orang banyak untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Ini ada beberapa perikop. Saya akan membacakan di dalam perikop yang ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Tapi saya hanya akan membacakan dalam ayat yang ke-29 sampai 31 dulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Puji nama Tuhan. Kita akan mengobservasikan ayat ini. Kalau kita melihat mulai ayat 19, itu ada Esau, ada Yakub, ada Iskak. Iskak itu adalah ayah daripada Esau dan Yakub. Dan juga ada Allah yang berfirman kepada Iskak. Pada waktu itu juga Ribkah, istri daripada Ishak. Nah, puji nama Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan pada waktu itu berfirman karena Iskak ini keturunan dari bapak Abraham. Dan Iskak ini yang pernah dia adalah anak perjanjian yang pernah akan dikorbankan di Gunung Moria. Tetapi Tuhan memberi keselamatan dan akan memakai Esau ini. Kita melihat di sini, kalau kita menginterpretasikan firman Tuhan ini, kita melihat di sini bahwa Iskak ini mempunyai 2 anak kembar. Tuhan berfirman kepada Iskak bahwa dia akan mempunyai 2 anak kembar. Yang satu, yang sulung, yaitu Esau. Dia akan memegang tumit daripada Yakub pada waktu dia lahir. Dan Yakub itu dia seorang yang lembut. Esau itu adalah anak yang berbulu, beda dengan bayi-bayi yang lain sejak lahir. Itu Tuhan sudah firmankan kepada Ishak bahwa ada 2 anak yang akan lahir kembar. Karena pertama Ribkah itu lama tidak mempunyai anak. Lalu Iskak berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengaruniakan Iskak ini 2 anak kembar. Tapi 2 ini sangat bertolak belakang, berbeda. Dan di dalam ayat 29 tadi dikatakan
Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit yang merah-merah itu karena aku lelah. Jangan pendek pikiran. Kedua anak Esau dan Yakub memang berbeda sejak di dalam kandungan. Esau bertumbuh menjadi seorang yang pandai berburu dan suka tinggal di padang. Tetapi Yakub bertumbuh menjadi seorang anak yang tenang, yang suka duduk di rumah, mendengarkan nasihat daripada orang tuanya. Dua anak ini berbeda. Sejak kecil Yakub ini sudah suka tinggal di rumah bersama-sama dengan ibunya, mendengarkan nasihat, mendengarkan firman Tuhan, mungkin yang sering diceritakan kepada ibunya. Jadi sikap daripada Yakub ini, dia adalah seorang anak yang tenang dan bertumbuh semakin hari semakin besar. Maka menjadilah Esau ini seorang pemburu yang suka tinggal di padang untuk memburu binatang-binatang buas. Dan dikatakan bahwa Esau pada saat itu menjual hak kesulungan kepada Yakub. Ia menjual warisan yang semestinya ia peroleh. Hak itu yang hanya bisa dimiliki oleh anak sulung. Hak kesulungan itu harusnya hanya bisa dimiliki oleh anak sulung. Kita tahu Esau sudah menjualnya. Dan kita melihat sayang sekali semua itu terjadi hanya karena pikiran pendek yang ada di dalam pikiran Esau, yaitu keinginan untuk makan makanan lezat. Esau itu hanya memikirkan perkara-perkara daging. Itu adalah interpretasinya. Kita tahu seringkali kita hanya memikirkan hal-hal jasmani, perkara-perkara duniawi. Kita tidak memikirkan apa yang harus kita peroleh, yaitu keselamatan. Mempertahankan keselamatan. Esau itu sudah menjual hak kesulungannya. Dia buta, dia lupa diri. Bahkan menukarkan hak kesulungan yang adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Sungguh ironi, hanya karena keinginan yang tidak bisa dikendalikan, hal berharga yang terpenting dalam hidupnya itu lepas begitu saja. Diceritakan bahwa nafsu Esau tersebut terjadi karena ia berada dalam kondisi lelah. Di dalam ayat yang ke-29 tadi dikatakan, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Dalam kondisi yang lelah, Esau itu datang dan dia pulang sampai rumah, dia menghirup sesuatu yang sedap. Mungkin kondisi itulah yang menyebabkan Esau berpikir pendek dan tidak memikirkan akibat dari apa yang ia katakan. Belajar dari ucapan itu, saat ini kita bersyukur karena kita diingatkan. Kita mesti selalu ingat agar tidak sekali-kali
menukarkan hal yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu iman kita, dengan sesuatu yang tidak berharga apapun kondisi itu. Jangan anggap enteng apa yang berharga seperti Esau. Kita mesti memegang teguh iman dan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Iman itu sangat berharga. Kita pegang teguh, kita hargai itu semuanya. Itu adalah aplikasinya. Seluruh jemaat GPDI El Shaddai, biarlah kita terus memegang teguh iman yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Karena hanya iman itu yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itu semua pasti, semua yang kelihatan, yang menarik di mata, itu pasti akan lenyap dan kita tinggalkan tak kala kita mati. Namun keselamatan dari Kristus adalah kekal. Sangat kita butuhkan baik di dalam hidup sekarang maupun dalam hidup yang kekal. Jangan menukarkan keselamatan. Di dalam firman Tuhan dalam Maliaki 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, aku membenci Esau tapi mengasihi Yakub. Dalam Roma 9 ayat 13 juga diulangi, aku membenci Esau dan mengasihi Yakub. Kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi, biarlah kita jangan pendek pikiran, jangan menukarkan hal-hal yang berharga yang Allah anugerahkan kepada kita hanya untuk perkara-perkara dunia yang fana. Yang selesai firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Biarlah firman-Mu ini boleh terukir dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami selalu memegang teguh apa yang Kau sudah anugerahkan kepada kita, yaitu keselamatan iman yang Kau sudah berikan, supaya kami boleh tetap memegang teguh sampai akhir hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, baik dalam usaha, pekerjaan, dalam studi, apapun yang dilakukan Engkau berkati. Berkati Ibu Gembala kami Susan Malino. Engkau tahu Tuhan, Engkau yang sudah memilih beliau. Engkau juga yang akan terus menyertai beliau. Boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu, membawa keluarga besar GPDI El Shaddai ini berubah, bangkit, dan senantiasa berdampak untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan selalu ada, memberkati multimedia yang dengan setia melayani kami Tuhan, baik Purwanto, Ade maupun Oki Tuhan. Engkau berkati, Engkau balas mereka dengan limpah-limpah sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup keluarga GPDI El Shaddai. Tak habis-habisnya rahmat-Mu
selalu baru tiap pagi. Besar setiamu, kiranya keluarga GPDI El Shaddai selalu akan berharap kepadamu. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.